Salve fratres te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman followers pengikut saya seputar jubileum tahun 2025 dan makna dari The Holy Door atau pintu suci. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan The Holy Door itu? Simbol apa yang dipikul oleh pembukaan pintu The Holy Door ini? Jadi ada beberapa bahan pemahaman yang saya siapkan dalam bentuk questions and answers untuk mencoba menjawab di hal-hal seputar The Holy Door dan jubileum tahun 2025. So, the first, vámonos. The Holy Door atau pintu suci ini adalah simbol rohani yang penting, terutama selama tahun-tahun jubileum, selama 25 tahun, kelipatan dari 25 tahun. Pada tahun 2025, untuk jubileum, pintu suci Basilika Santo Petrus dibuka untuk mengundang para peziarah untuk melintasi ambang sakral ini, ambang sakral, pintu suci. Kenapa? Orang melintasi situ, tempat itu untuk memperbarui iman mereka. Ya, simbol kan? Jadi gereja Katolik sebenarnya kaya dengan tradisi dan simbol. Karena manusia itu makhluk simbolis. Ritual ini dikaitkan dengan indulgensi penuh, plenary indulgence, yang memungkinkan orang beriman untuk menerima pengampunan penuh atas hukuman sementara akibat dosa-dosanya. Nah, upacara pembukaannya dipimpin oleh Paus itu menandai momen penting dalam acara spiritual yang global ini. Saya kira tanggal 24 kemarin pintu suci dibuka. Ini menarik seluruh umat beriman dari semua lapisan masyarakat. Ya. Jadi prosesi pembukanya, ritual pembukaan pintu ini penting bagi kita sebagai orang beriman. Nah, what is the Holy Door? Apa itu pintu suci? Apa? Pintu suci ini adalah pintu yang sangat-sangat simbolis. Biasanya terletak di basilika yang hanya dibuka selama tahun suci, yang umumnya setiap 25 tahun. Dan ini melambangkan perjalanan antara dunia sekuler dan dunia sakral. Dunia sekuler yang sakral, yang duniawi dan yang suci, yang fana dan yang abadi. Nah, dan mewakili pintu ini sendiri mewakili belas kasihan ilahi, the mercy of God. Jadi tradisi berpendapat bahwa melewati pintu suci selama tahun suci bisa memberikan indulgensi paripurna atau indulgensi penuh, yang berarti pengampunan terhadap hukuman akibat siksa dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengampunan, tetapi penitensinya masih harus dilaksanakan. Jadi praktek pintu suci ini berasal dari abad pertengahan dan merupakan tradisi penting dari gereja Katolik. Nah, pintu suci untuk jubileum tahun 2025 ini dibuka pada tanggal 24 Desember 2024. Tanggal ini menandai awal tahun suci, periode rahmat dan pengampunan yang akan berlangsung hingga 6 Januari 2026. Pintu suci dibuka di Roma di Basilika Santo Petrus serta di katedral-katedral di seluruh dunia. Pembukaan pintu suci melambangkan pembukaan kerahiman ilahi dan mengundang umat beriman ke jalan pertobatan dan pembaruan rohani. Nah, di manakah pintu-pintu suci ini di kota Roma? Di Roma sendiri, the Holy Doors, pintu-pintu suci terletak di masing-masing dari 4 basilika utama Roma. Yang pertama itu Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ini adalah pintu suci yang paling terkenal, terletak di pintu masuk utama basilika. Yang kedua di Basilika Santo Yohanes Lateran, yang merupakan katedral resmi keuskupan Roma. Dan yang ketiga itu Basilika Santo Paulus di luar tembok, yang terletak di luar tembok kota Roma. Dan yang keempat, Basilika Santa Maria Maggiore, Santa Maria Mayor, salah satu gereja tertua yang didedikasikan untuk Santa Perawan Maria. Ya, nah, kapan saat terakhir pintu ini dibuka? Sebelum tahun jubileum 2025 ini,
Pintu suci ini terakhir dibuka pada tahun 2015, ya, untuk tahun suci kerahiman, the Holy Year of Mercy, dan dibuka oleh Paus Fransiskus saat itu, yang kemudian meresmikan pintu suci kerahiman, pintu serupa yang dibuka di setiap keuskupan di dunia. Nah, dengan adanya ritual simbolik ini, apa yang kita lakukan selama tahun jubileum ini? Kita bisa mengunjungi pintu-pintu suci selama jubileum tahun 2025 ini, terutama yang di Roma, ya, dengan cara-cara sebagai berikut. Misalnya, pertama mulai dengan planning atau perencanaan. Coba consult, lihat-lihat kalender jubileum untuk menentukan, mengidentifikasi tanggal terbaik, terutama selama hari libur keagamaan besar, hari holidays seperti Natal, Paskah, atau Pesta Santo Petrus dan Paulus. Ya, lihat dulu kira-kira cocoknya di mana, Natal, Paskah, atau Pesta Petrus dan Paulus. Yang kedua, dengan bersiara. Setelah merencanakan memulai siara, salah satu tindakan utama selama jubileum adalah melewati pintu suci di salah satu dari 4 basilika utama di Roma, Basilika Santo Petrus, Santo Yohanes Lateran, Santo Paulus di luar tembok, dan Santa Maria Maggiore, ya. Dan yang paling penting adalah kondisi spiritual kita. Untuk menerima indulgensi paripurna atau indulgensi penuh, para peziarah harus mengaku dosa, berpartisipasi dalam Ekaristi, berdoa untuk intensi paus, dan melakukan tindakan amal kasih. Ini penting. Kalau tidak, kuah kosong. Nah, disarankan untuk mempersiapkan diri secara spiritual sebelum kunjungan dan datang lebih awal supaya menghindari keramaian. Karena acara ini benar-benar menarik ribuan peziarah dari seluruh dunia. Would you come to Rome? Would you like to come to Rome? You have to tabung dulu. Nah, apakah ada pintu-pintu tertentu, pintu-pintu khusus yang disediakan untuk dilewati pada tahun jubileum ini? Atau waktu, maksud bukan pintu khusus, tapi waktu khusus. Apakah disediakan jam khusus, misalnya jam 3 kah, atau jam 12 kah, atau jam 9 pagi kah, atau jam 12 tengah malam kah? Jam untuk melewati pintu suci selama jubileum ini bergantung pada basilika dan waktu dalam 1 tahun jubileum ini. Ya. Umumnya, basilika utama terbuka untuk pengunjung setiap hari, tetapi selama perayaan jubileum besar seperti Natal, Paskah, dan Pekan Suci, jadwal khusus itu bisa diterapkan supaya mengatur keluar masuknya peziarah, diatur mereka supaya jangan bertabrakan satu sama lain, kayak ziarah di mana itu, begitu. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan mengkonsultasikannya dengan melihat jadwal, kalender, dan informasi yang tersedia untuk dari masing-masing basilika. Sekarang kan bisa saja dengan online, kan, website dari basilika-basilika tersebut, untuk mengetahui terlebih dahulu jam yang tepat dan menghindari periode puncak. Orang bisa baku injak mati untuk lewat pintu itu, untuk menghindari periode kunjungan yang tertinggi. Nah, is it possible to pass through the holy door multiple times during the jubilee? Apakah boleh beberapa kali melewati pintu suci ini? Boleh. Dimungkinkan untuk melewati pintu suci beberapa kali selama jubileum ini. Setiap bagian, setiap kali melewati itu adalah tindakan iman yang melambangkan pembaruan rohani. Tetapi untuk mendapatkan indulgensi paripurna setiap kali melewati pintu itu, syarat-syarat tertentu juga harus dipenuhi pada setiap bagian. Seperti pengakuan dosa, partisipasi dalam Ekaristi, berdoa untuk intensi paus, dan melakukan tindakan amal kasih. Kalau ini tidak dilakukan, kuah kosong namanya. Indulgensi penuh dapat diperoleh setiap hari, asalkan kondisi, syarat, dan ketentuan ini terpenuhi setiap saat. Ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira secara skeptis kita mengatakan, apa yang terjadi kalau seseorang melewati pintu suci ini? Ketika seseorang melewati pintu suci selama jubileum, itu melambangkan tindakan ziarah dan pertobatan spiritual, simbol tindakan ziarah dan pertobatan rohani. Orang-orang yang setia menyeberangi atau melewati pintu ini untuk memperbarui iman mereka dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, bagian ini sering dikaitkan dengan memperoleh indulgensi penuh yang memberikan pengampunan atas hukuman duniawi yang terkait dengan dosa-dosa yang sudah diakui. Dosanya harus sudah diakui. Nah,
Apakah indulgensi ini terkait dengan pintu suci? Indulgensi yang terkait dengan pintu suci ini memungkinkan para peziarah untuk menerima indulgensi penuh. Apa saja indulgensi yang terhubung terkait dengan pintu suci? Indulgensi penuh ini mengampuni hukuman sementara karena dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan. Untuk mendapatkan indulgensi ini perlu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Pengakuan dosa, partisipasi dalam ekaristi, saya sudah katakan kali ketiga ya, berdoa untuk intensi paus, dan melakukan tindakan amal atau tindakan silih dosa. Ya. Bukan sekedar lewat-lewat sini lalu foto-foto selfie dan pulang. Kuah kosong adik. Syarat-syarat ini harus dipenuhi dalam keadaan kasih karunia, keadaan rahmat, dan indulgensi dapat diterima setiap hari, literal setiap hari, jika 4 syarat ini dipenuhi setiap saat. Bersediakah Anda? Apakah juga ada beberapa pintu lain yang terkenal di dunia ini, pintu suci lain yang terkenal? Iya, ada pintu suci lainnya di seluruh dunia ini. Meskipun tradisi terutama terkait dengan 4 basilika utama Roma. Jadi tradisi Holy Door itu lebih berhubungan dengan 4 pintu suci utama dari basilika utama di Roma. Tetapi basilika-basilika lain dan katedral-katedral lain juga menyediakan pintu simbolik sebagai pintu suci untuk dilewati orang-orang beriman. Nah, selama jubileum, Paus bisa mengizinkan pembukaan pintu suci di katedral atau tempat suci yang penting di seluruh dunia. Nah, ada beberapa pintu suci yang paling penting, ya, the most important, di luar 4 basilika utama, the most important holy doors. Jadi kalau mau pikir-pikir tidak mau ke Roma, mau pilih tempat lain bisa. Misalnya yang pertama, Basilica of Our Lady of Guadalupe di Mexico City. Oke, yang mau ke Amerika Latin silakan, Meksiko. Kemudian ada Basilica of the Sacred Heart in Montmartre, Paris. Ada yang mau jalan-jalan ke Paris, France, silakan. Basilica of the Sacred Heart, Sacré-Cœur in Montmartre, Paris. Kemudian ada Cathedral of Saint James of Compostela, Santo Jacobus de Compostela, Santiago de Compostela di Spanyol. Jadi yang mau ke Espanya, apa istilahnya? Silakan. Ya. Kemudian yang keempat ada Basilica of Our Lady of Lourdes. Basilica di Lourdes di Prancis. Jadi ke Prancis ada 2 pilihan. Ada 3 kayaknya. Di Prancis itu ada Sacré-Cœur di Montmartre atau Hati Kudus Yesus di Montmartre. Kemudian ada Our Lady of Lourdes, Bunda Maria dari Lourdes di Prancis juga. Kemudian ada Chartres Katedral Chartres bahasa Indonesianya, Katedral Chartres Katedral di France. Jalan-jalan ke Paris, jangan lupa ke Chartres Katedral untuk melewati pintu suci. Kemudian yang keenam, Basilica of Our Lady of Częstochowa. Kalau yang ini saya super napis, keluar masuk ulang-ulang. Tapi tidak pada saat jubileumnya, karena pada saat itu ditutup. Kita hanya menatap Our Lady of Częstochowa. Częstochowa itu di Polandia ya. Ya, jadi yang mau ke Polandia, yang pilih ke Eropa Timur, silakan ke Basilica of Our Lady of Częstochowa. Oke. Nah, pintu-pintu ini menawarkan kepada umat beriman yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Roma, atau yang memilih untuk anti mainstream ke Roma misalnya, sedikit Protestan maksudnya, untuk kesempatan untuk mengalami ziarah jubileum dan menerima indulgensi penuh di keuskupan mereka sendiri. Ya, untuk kita yang ada katedral, kayak katedral Jakarta tersedia pintu suci, silakan ke Jakarta. Pintu-pintu ini hanya dibuka selama tahun-tahun jubileum seperti di Roma. Nah, melewati pintu suci selama jubileum 2025 di Roma itu lebih dari sekedar ziarah. Ya. Ini adalah proses pertobatan batin, rekonsiliasi dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Momen spiritual yang intens ini ditandai dengan doa dan upacara, perayaan-perayaan khusus, adalah kesempatan unik bagi para peziarah untuk menerima indulgensi paripurna, plenary indulgence, dan untuk sepenuhnya mengalami pesan belas kasihan dan pengampunan. Jadi, dengan berpartisipasi dalam ritus-ritus yang disediakan oleh gereja ini, orang-orang beriman masuk ke dalam tradisi yang sudah berusia berabad-abad, memperkuat hubungan mereka dengan gereja dan dengan komunitas Kristen secara global. Welcome to pass the holy doors. Nanti saya lewat pintu saja. Karena saya sulit kalau mau ke Roma. Kalau kembali ke Częstochowa mungkin ada kesempatan. Ke Prancis saya kurang suka.
ke Meksiko mungkin satu kesempatan. Kayak di Brazil juga ada ya. Oke. Timor Leste, kayaknya Katedral Maria Immaculata ya buka pintu suci. So, what do you think? Boas entradas a todos. Boas entradas de jubileu.